Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, DSN Group. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dr. Aan. Saya adalah salah satu dokter dari klinik Dharma Satya Nusantara Group ini. Kali ini saya akan menjadi host dalam podcast kali ini. Nah, pada penasaran ya, podcast apa yang mau kita bawakan? Sebenarnya podcast ini cukup seru ya, cukup seru, apalagi kita notabene tinggal di perkebunan, ya, di perkebunan sawit itu yang jauh dari apapun, jauh dari fasilitas apapun. Nah, topik ini juga kalau kita abaikan atau kita nggak tahu, itu bisa jadi menyebabkan kematian, terutama pada anak, bayi, dan balita. Ya, tidak memungkiri juga pada kematian pada dewasa juga bisa ya jika kita biarkan. Nah, masih penasaran kan topik apa ini? Ayo coba, siapa yang bisa tebak? Oke, saya kasih clue lagi. Topik ini sangat berguna untuk bunda, untuk mama, untuk mami, apalah sebutannya, atau ibu yang sering kita singkat dengan Bu Mami. Nah, jadi bagi Sobat Healthies yang nonton podcast ini, kalau setengah-setengah nontonnya, nggak dari awal, maka nanti di pertengahan akan nggak ngerti nih Bu Mami itu apa. Jadi Bu Mami itu adalah sebutan singkatan dari kita adalah Bunda, Mama, Mami, dan Ibu ya. Dan topik ini juga sangat penting untuk ibu-ibu TPA ya, ibu-ibu TPA. Jadi di dalam perkebunan kelapa sawit itu banyak karyawan-karyawan yang menitipkan anaknya di TPA kita, sehingga ibu-ibu TPA bertanggung jawab selama jam kerja itu menjaga anak-anak karyawan kita ya. Jadi topik ini sangat penting untuk Bu Mami dan ibu-ibu TPA. Nah, saya kasih tahu deh, topik kali ini adalah dehidrasi pada bayi dan balita. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok, nggak adil dong Dok, masa yang dibahas adalah dehidrasi bayi dan balita gitu. Kenapa nggak dehidrasi pada anak yang sudah SD atau yang dewasa? Nah, sabar Bu Mami. Jadi kenapa kita bahas bayi dan balita itu ada alasannya. Yang pertama, bayi dan balita itu paling rentan terkena dehidrasi ini ya. Yang kedua, bayi dan balita belum bisa ngomong nih rata-rata. Jadi mereka nggak bisa, Bu, aku haus, Bu, aku lemas. Nah, mereka bisanya cuman minta makan, nangis, habis itu tidur. Jadi kadang-kadang ibu-ibu, terutama ibu-ibu baru itu suka bingung tuh, apakah anak ini lapar kah, haus kah, atau sakit kah? Ya. Yang ketiga, banyak ternyata di sini ibu-ibu TPA atau ibu-ibu baru yang baru punya anak satu, mereka belum mengerti bagaimana itu kalau anaknya dehidrasi, apa yang kita lakukan. Nah, jadi topik ini sangat seru. Nah, kali ini untuk membahas topik ini saya juga tidak sendiri ya. Saya akan ditemani oleh senior saya, pimpinan saya di sini juga. Lalu beliau ini adalah orang atau apa ya, kakak yang sangat membimbing kita sebagai dokter-dokter junior di perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan dipertanyakan lagi untuk pengetahuan beliau tentang kesehatan kerja di perkebunan kelapa sawit. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sri Santoso. Wah, selamat datang Dok, apa kabar? Salam sehat Dok. Saya alam sehat. Oke. Dok, oke, kali ini kita akan membahas tentang dehidrasi Dok. Tapi mungkin kita akan kerucutkan sedikit dehidrasinya. Dehidrasinya itu dehidrasi pada bayi dan balita. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bayi dan balita itu memang sangat-sangat rentan. Dan banyak nih kasus nih Dok. Jadi ada bayi balita datang-datang ke klinik kita sudah mengalami dehidrasi. Nah, untuk perkenalan di awal, jadi kita mau minta ilmu ini dari dokter nih. Jadi apa sih Dok dehidrasi itu? Terus apa sih penyebab dehidrasi dan jenis-jenis dehidrasi? Monggo Dok, silahkan. Oke, selamat
sore pada para penonton untuk Brondolan. Sebetulnya topik hari ini cukup menarik ya, karena seperti yang di awal tadi dokter bilang bahwa kasus ini sangat rentan dan apalagi di daerah perkebunan ya, yang dimana jauh dari pusat seperti kesehatan seperti rumah sakit. Jadi kita sebagai dokter yang di dalam perkebun itu harus benar-benar care masalah dehidrasi ini. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang tadi Dokter Aan bilang, apa itu dehidrasi, Dok? Apa sih itu dehidrasi, Dok? Jadi ibu-ibu biar tahu nih, Dok. Gitu. Oke, Bu Mami. Jadi dehidrasi itu sebetulnya kan suatu kehilangan cairan, di mana tidak adanya keseimbangan antara kehilangan dan pemasukan dari cairan itu. Jadi lebih banyak dari kehilangannya dibanding dengan pemasukan cairan itu. Itu dehidrasi. Jadi Bu Mami, jadi kondisi anak kita banyaknya hilangnya cairan ya, tapi yang masuk cairannya sedikit gitu ya, Dok ya, benar ya. Jadi itu lossnya lebih banyak lah ya. Itu dehidrasi ya, Dok ya, dehidrasi. Atau kalau lebih singkatnya kan karena kekurangan cairan lah. Kekurangan cairan lebih singkatnya. Oke. Nah, apa aja, Dok, kira-kira penyebab dehidrasi ini? Kan banyak. Bisa di-share nggak sama kita, Dok? Atau penyebab dehidrasi sebenarnya ada banyak jenis-jenis penyakitnya, tapi mungkin penyakit-penyakit yang sering ini aja deh, Dok, yang di kebun sawit gitu, Dok, di perkebunan. Nah, kira-kira apa, Dok? Oke. Jadi untuk penyebab dehidrasi sendiri itu jelas berarti kan banyaknya disebabkan karena banyaknya keluar cairan dari tubuh. Nah, penyebabnya apa? Ini kita batasi pada bayi ya, Dok ya? Iya, Dok. Pada yang anak berapa tadi? Balita, Dok. Balita ya. Berarti untuk itu biasanya karena diare. Diare itu paling banyak ya, Dok? Banyak. Kemudian karena muntah. Kemudian karena demam. Oh, demam ternyata bisa dehidrasi. Karena dengan demam itu kan akhirnya kan menyebabkan seperti penguapan cairan, mungkin, betul, penguapan cairan seperti itu adalah penyebabnya ya, Dok ya. Oh, jadi nih di kebun sawit itu ya, Bu Mami ya, di kebun sawit itu ternyata paling tinggi itu karena diare, yang kedua karena muntah-muntah, yang ketiga hati-hati nih, jangan sampai karena dia demam. Yang penting, nah ini ada nih ibu-ibu nih, karena anaknya demam, ya udah deh biarin aja dia tidur dulu. Artinya kalau tidur itu anaknya dalam kondisi demam tidak ada masalah, ternyata ada masalah ya, Dok ya, bisa dehidrasi kayak gitu. Hati-hati nih Bu Mami. Oke. Selanjutnya tadi sudah ya, Dok ya, penyebab-penyebab terbesar yang ada di kebun sawit. Nah, selanjutnya, Dok, dehidrasi itu ada tingkatan-tingkatan atau jenis dehidrasi nggak, Dok? Gitu, Dok. Oke, Dokter Aan, untuk Bu Mami ya, kita harus perhatikan bahwa untuk tingkatan dehidrasi pun ada. Itu biasanya ada yang membagi 2, juga ada yang membagi 3. Jadi kalau membagi 3 itu ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Apa yang membedakan itu? Kalau dehidrasi ringan itu biasanya kekurangan cairannya itu kurang dari 5% dari berat badan. Sedangkan yang sedang itu 5–10% dari berat badan. Sedangkan yang berat itu adalah lebih dari 10% dari berat badan. Itu, Dok. Oke, Dok. Berarti acuannya berat badan si anak ya, Dok ya, kehilangan cairannya. Nah, kan bingung nih, Dok, ibu-ibu kalau misalnya acuannya itu berat badan, karena secara di rumah, apalagi di rumah kita di kebun ya, Dok, keterbatasan itu banyak, kita nggak punya timbangan tuh, Dok, di rumah, timbangan anak. Jadi gini, Dok, apa sih ibu-ibu ini yang harus kita perhatikan sama anak-anak kita ini gitu loh, Dok? Maksudnya apa aja yang harus kita perhatikan anak ini? Jadi Bu Mami ini bisa membedakan ini anak dehidrasi, ini anak normal. Gitu, Dok, tanda-tandanya, Dok. Itu biasanya dilihat dari gejalanya, Dok. Iya kan? Jadi biasanya kalau untuk gejala ringan itu biasanya karena, tapi biasanya ada muntah dulu ya, atau diare atau demam. Nah, itu salah satu kita lihat dulu. Kemudian
dari situ kemudian kekencangan kulitnya atau turgor kulitnya, Dok. Turgor kulit. Dari turgor kulitnya kita lihat apakah sudah kembali, kita cubit sedikit di daerah perut atau daerah lengan. Kalau itu bisa kembali kurang dari 2 menit, berarti masih bagus. 2 detik maksudnya? 2 detik itu masih bagus. Kalau misalnya setelah 2 detik baru kembali, itu kurang bagus. Nah, itu satu. Kedua, juga kemudian ada gejala pada anak itu misalnya ngantuk, kemudian lemas. Lah itu biasanya baru gejala ringan. Ya. Nah, biasanya pada yang gejala yang lebih berat, itu biasanya anak itu sampai tidak mau makan. Kemudian juga bisa terjadi kejang, itu yang lebih berat lagi. Oh, bisa terjadi kejang ya, Dok ya? Gitu. Oke Bu Mami. Jadi kalau untuk gejala-gejala ringan biasanya kadang-kadang belum ada tanda-tanda kali ya, Dok ya? Satu itu, tapi biasanya sudah mulai merasa ngantuk, lemas itu. Oke. Jadi hati-hati Bu Mami ya. Untuk anak-anak kita, terutama bayi dan balita. Jadi gejala-gejala dehidrasi itu banyak sebenarnya, ya Dok ya. Ya. Bisa jadi seperti yang dokter saya sampaikan tadi, adanya perubahan dari turgor kulit. Ya, jadi kalau kita tarik nih kulitnya dari kulit perut, ya Dok ya, boleh ya. Kulit perut. Nah, habis itu agak lambat dia. Wah, itu bahaya tuh. Ya, hati-hati ya Bu Mami. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Terus bisa juga kalau mata cekung boleh ya Dok? Mata cekung, ubun-ubun juga cekung. Ubun-ubun juga. Nah, itu biasanya kan sudah mengarah ke arah sedang dan berat kan ya. Gitu. Jadi kalau sama satu lagi yang dokter sampaikan tadi, kalau dia udah mengantuk itu ternyata udah berat. Mengantuk itu kita lihat ya, kalau misalnya dia masih bisa dalam keadaan sadar, iya Dok, ya itu masih dalam kondisi ringan. Tapi kalau mengantuk terus kemudian sudah susah untuk dibangunin kan sudah ke arah shock nanti. Oke, berarti itu sudah berat ya Dok ya. Oke, hati-hati Bu Mami di rumah. Jadi kalau misalnya kondisi anaknya sedang diare, sedang muntah, tiba-tiba dia mengantuk tidak seperti biasanya, wah itu waspada sekali. Itu bahaya, bisa jadi jatuh ke dalam dehidrasi berat. Dehidrasi berat ke arah shock nanti. Oke. Banyak sekali nih Bu Mami nih tambahan-tambahan ilmunya nih. Aduh. Terus Dok, oke Dok, banyak nih ibu-ibu TPA, bukan ibu TPA saja sih yang pernah menanyakan ke saya waktu kita penyuluhan ke afdeling atau ke perumahan-perumahan mereka. Jadi ada ibu-ibu juga, Dok, kami ini loh tinggalnya di pedalaman, nggak bisa kemana-mana. Terus anak kami, contoh nih Dok, ada anaknya yang diare, diare 1 hari itu udah lebih dari 10 kali gitu, anak diare. Terus kami mau ke klinik susah karena unit terbatas, mau menelpon jaringan juga kurang bagus gitu Dok. Jadi ada nggak tips dari dokter untuk mencegah anak-anak ini dehidrasi, tapi mereka di rumah nggak punya oralit gitu Dok. Nah, jadi gini Dok ya, itu sebetulnya permasalahan di kebun kita, tapi ya juga kita harus tahu juga ya, misalnya dibilang, oh kliniknya jauh, terus kemudian transportnya susah. Nah, sebetulnya ini kan yang harus diatasi ya. Oleh kita semua. Tapi kalau kemudian kita kembali ke pertanyaan yang apa yang dilakukan pertama kali saat anak itu muntah atau diare yang sudah lebih dari 4 kali atau 5 kali, ya kan? Ya, kalau untuk anak umur balita atau 2 tahun juga, 2 sampai 5 tahun, kita berikanlah minuman dia yang paling dia biasa minum, misalnya susu. Nah, kemudian tapi diencerkan, dan jangan kalau misalnya dia diare, jangan susu yang pakai laktosa, karena laktosa ini akan lebih memperparah nanti gejala diarenya. Nah, yang penting susu. Kemudian kalau bisa, kemudian kasihkan oralit. Untuk Bu Mami di rumah, jika ingin membuat oralit sendiri, ternyata air mateng 200 cc, gelas kecil ya. Jadi kita campurkan di situ nanti 1 sendok makan gula sama 1/3 ya Dok ya, sepertiga lah ya, sedikit aja garamnya. Teh lah ya.
Ya, ujungnya sendok teh itu dicampurin ke situ, lalu diaduk sampai merata, baru dikasihkan ke anaknya. Kalau tidak ada oralit di rumahnya. Nah, dok, ini ada juga yang nanya nih dok. Nah, kalau minum teh, kalau minum, misalnya kan kalau anak-anak yang 7 tahun tuh sukanya ya teh-teh kemasan gitu ya dok ya, biar ada manis-manisnya. Terus atau jus itu gimana dok? Boleh nggak dok? Sebetulnya gini, kita lihat penyebabnya ya. Kalau Iya. dia penyebabnya diare itu kan berarti kan pencernaannya sensitif ya. Iya. Kalau kita kasih teh yang contohnya teh kotak, kemudian jus, itu biasanya malah akan memperparah untuk diarinya atau muntahnya ya. Karena kan perutnya lagi sensitif. Iya. Ya lebih baik minumkan aja yang dia susu yang dia minum, tapi diencerkan atau pakai oralit yang seperti dokter bilang tadi. Oke. Tuh. Kalau masih ASI boleh dong? Boleh dong, Kalau ASI boleh, semakin bagus. Siap. Tapi mungkin ASI-nya lebih dari biasanya untuk Ya, banyaknya ya, dok, kalau ya? ini ya ditambah Untuk dengan susu lamanya spor ya. ya, susu formulanya itu. Oke. Wah, banyak sekali Bu Mami yang sudah kita dapatkan informasi-informasi tentang dehidrasi untuk anak bayi balita kita dari Dokter Sri. Nah, Dok, sebelum menutup podcast ini Dok, kita minta kata-kata atau kalimat-kalimat penutup dok untuk take home message-nya ke Bu Mami dan ibu-ibu TPA ya tentunya ya yang harus mengerti ini ya, karena kalau misalnya ibu-ibu TPA tidak menjaga anak-anak karyawan kita atau anak-anak karyawan kita sakit, maka akan terganggu nih, kasihan ibu bapaknya akan kepikiran pada saat bekerja sehingga menurunkan produktivitas dari karyawan-karyawan kita. Oke dok, monggo dok, silakan kata-kata penutup. Oke dok, jadi pesan saya untuk Bu Mami yang ada di lingkungan perusahaan, kita harus tahu bahwa anak itu adalah generasi penerus kita. Jaga kesehatannya dengan menjaga kebersihannya. Lakukan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Seperti pepatah, bahwa harta yang berharga itu bukan emas dan perak, tapi adalah kesehatan. Demikian dari saya. Mantap dok. Waduh, Bu Mami, ibu-ibu TPA tuh ya. Jadi mindset kita harus apa yang seperti dikatakan oleh Dokter Sri barusan ya. Kalau misalnya kita menjaga kesehatan itu artinya itu harta yang paling tinggi ya dok ya. Nah, lebih dari emas dan perak, karena memang kalau sudah sakit pasti akan banyak keluar biaya. Nah itu kadang-kadang ada biaya yang tak terhingga kayak gitu, kita nggak tahu seberapa murah atau mahalnya penyakit ini. Oke dok, terima kasih dok, keren sekali dok untuk bincang sore kali ini. Ya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat terutama untuk Bu Mami dan ibu-ibu TPA yang berada di lingkungan Dharma Satya Nusantara Group ini. Ya, harapan kita semua setelah apa yang kita dengar atau disampaikan oleh Dokter Sri bisa tahu gitu. Jadi Bu Mami dan ibu-ibu TPA bisa tahu, wah anaknya mulai dehidrasi atau anaknya dehidrasi, apa yang kita lakukan, atau kalau nggak ada oralit kita bisa bikin oralit sendiri di rumah. Nah kan banyak sekali ya ilmu-ilmu yang harus yang bisa kita dapat dari podcast sore ini. Nah ini untuk teman-teman Healthies DSN Group, jika ingin menanyakan sesuatu ya, misalnya ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar, tapi jangan lupa tuh subscribe, like. Soalnya subscribe dan like-nya itu membuat kita semangat untuk sering membuat konten-konten kesehatan seperti ini, khususnya untuk DSN Group. Oke, dok, terima kasih sekali lagi dok. Sebelum menutup acara ini, saya punya pantun sedikit dok. Oke. Apa itu dok? Ini, buah kedondong beli di Jawa. Cakep. Tali rapia menjadi dasi. Cakep. Semoga DSN semakin jaya, bayi dan balitanya nol dehidrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.